Assalamualaikum sahabat, bayangkan amarah seorang ibu rumah tangga kaya memuncak hanya karena seorang pemulung tua mencari rezeki di depan rumah mewahnya. Kata-kata kasar meluncur, bahkan air bekas cucian piring pun disiramkan tanpa belas kasihan. Padahal lelaki tua itu sedang berjuang demi pengobatan istrinya yang sakit keras. Namun, siapa sangka, tindakan keji itu justru berbuah azab yang mengerikan bagi sang ibu. Tubuhnya mengalami perubahan aneh yang membuatnya merasakan langsung penderitaan orang yang ia hina. Ikuti kisah pilu ini, saksikan bagaimana kesombongan berujung penyesalan abadi, dan temukan jawaban atas pertanyaan. Bisakah taubat menghapus dosa yang telah merenggut nyawa? Simak kisah selengkapnya. Di sebuah komplek perumahan mewah, dengan pagar-pagar tinggi yang menjulang dan gerbang-gerbang otomatis yang menjaga privasi para penghuninya, berdirilah sebuah rumah megah dengan taman yang tertata rapi dan mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi. Rumah itu adalah milik Nadia, seorang wanita paruh baya yang hidup serba berkecukupan. Usianya sekitar 40-an, dengan penampilan yang selalu terjaga dan perhiasan yang gemerlapan menghiasi tubuhnya. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi sebuah hati yang keras dan kurang memiliki empati terhadap sesama. Setiap pagi, ketika matahari mulai menyinari bumi, seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih dan wajah yang dihiasi kerutan tanda usia berjalan perlahan menyusuri jalanan di depan komplek perumahan elit itu. Dialah Pak Hadi, seorang pemulung sampah. Dengan karung lusuh tersandang di pundaknya, ia memungut setiap botol plastik bekas, kardus-kardus usang, dan besi-besi tua yang mungkin masih bisa ia jual. Pekerjaan itu ia lakukan dengan semangat yang tak pernah pudar, meskipun tubuhnya seringkali terasa sakit dan lelah. Pak Hadi melakukan pekerjaan mulia itu bukan untuk dirinya sendiri. Di sebuah rumah kontrakan yang kumuh di pinggiran kota, terbaring lemah istrinya, Bu Laila. Bu Laila sedang sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Pak Hadi berjuang keras setiap hari, mengumpulkan setiap rupiah demi kesembuhan sang istri tercinta. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun seringkali penghasilannya hanya cukup untuk membeli sesuap nasi dan sedikit obat pereda nyeri untuk istrinya. Suatu pagi, saat Pak Hadi sedang memungut beberapa botol plastik bekas yang tergeletak di dekat tempat sampah besar di depan rumah Nadia, tiba-tiba pintu pagar rumah mewah itu terbuka. Nadia keluar dengan langkah tergesa-gesa dan wajah masam. Ia tampak kesal dan terganggu dengan kehadiran Pak Hadi di depan rumahnya yang megah. "Hei Bapak, ngapain lagi kamu di sini? Sudah saya bilang, jangan mengais sampah di depan rumah saya. Kotor tahu!" bentak Nadia dengan nada suara yang tinggi dan merendahkan. Pak Hadi terkejut dan segera berdiri tegak, menundukkan kepalanya dengan rasa hormat. "Maaf Bu, saya hanya mencari rezeki sedikit Bu. Untuk istri saya yang sedang sakit." Suara Pak Hadi terdengar lirih dan penuh harap, namun penjelasan itu tidak meluluhkan hati Nadia yang sudah membatu. Ia semakin marah melihat lelaki tua itu masih berani menjawabnya. "Allah, alasan saja, pergi sana, jangan sampai saya panggil satpam," ancam Nadia sambil berkacak pinggang. Pak Hadi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Ia sudah seringkali mengalami perlakuan serupa dari penghuni komplek yang merasa jijik dengan keberadaannya. Ia mencoba bersabar dan mengalah demi menghindari keributan yang lebih besar. Namun pagi itu, entah mengapa, Nadia tampak lebih emosi dari biasanya. Mungkin ia sedang bad mood atau ada masalah lain yang sedang membebaninya. Yang jelas, ia tidak bisa menahan amarahnya selagi melihat Pak Hadi yang dianggapnya mengotori pemandangan rumah mewahnya. Tanpa diduga, Nadia berbalik dengan cepat menuju teras rumahnya. Ia meraih sember air bekas cucian piring yang kotor dan berbau amis. Dengan langkah kasar, ia kembali menghampiri Pak Hadi yang masih berdiri terpaku di tempatnya. "Ini sekalian biar kamu tidak balik lagi ke sini," ujar Nadia dengan nada penuh kebencian, lalu dengan sengaja menyiramkan seluruh isi ember itu ke tubuh Pak Hadi. Air bekas cucian piring yang kotor dan menjijikan itu mengguyur tubuh Pak Hadi dari kepala hingga kaki. Bau amis dan sisa-sisa makanan menempel di pakaiannya yang lusuh. Pak Hadi terhuyung kaget, tubuhnya basah kuyup dan ia merasa sangat terhina. Ia hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa malu, marah dan sedih yang bercampur aduk dalam hatinya. Nadia, setelah menyesalkan perbuatan keji itu, tampak puas dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia memandang ke arah Pak Hadi yang basah kuyup, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah mewahnya, menutup pintu pagar dengan kasar.
meninggalkan Pak Hadi seorang diri di jalanan dengan tubuh yang basah dan hati yang terluka. Pak Hadi berdiri terpaku di tepi jalan. Tubuhnya menggigil kedinginan akibat air bekas cucian piring yang membasahi pakaiannya. Bau amis dan kotoran sisa makanan menempel di sekujur tubuhnya membuatnya merasa sangat jijik dan terhina. Air mata mengalir di pipi kerutnya, bercampur dengan air hujan sisa semalam yang masih membasahi jalanan. Bukan hanya rasa dingin yang menusuk tulang yang ia rasakan, tetapi juga rasa sakit hati yang teramat dalam. Ia tidak menyangka akan diperlakukan sekejam itu hanya karena mencari rezeki yang halal untuk menghidupi istrinya yang sedang sakit. Ia tidak meminta-minta, ia hanya memungut sampah yang sudah tidak terpakai oleh orang lain. Mengpati harus diperlakukan seperti sampah pula. Dengan langkah gontai dan tubuh yang terasa berat, Pak Hadi memungut kembali karung lusuhnya yang sempat terjatuh saat ia disiram tadi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada makian atau sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Hatinya terlalu terluka untuk bisa marah. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan rasa malu dan kepedihan yang merobek-robek jiwanya. Perlahan ia melangkahkan kakinya menjauhi rumah mewah dengan pagar tinggi itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban karung di pundaknya, tetapi juga karena beban penghinaan yang baru saja ia terima. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kosong. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah kontrakannya yang kumuh, bertemu dengan istrinya, dan melupakan kejadian pahit ini. Di tengah perjalanannya, Pak Hadi bertemu dengan Ika, seorang wanita muda yang tinggal di salah satu rumah sederhana di dekat komplek mewah itu. Ika kebetulan melihat kejadian penyiraman itu dari balik jendela rumahnya. Hatinya merasa sangat prihatin melihat perlakuan Nadia yang tidak berperi kemanusiaan terhadap Pak Hadi. Ika segera menghampiri Pak Hadi yang tampak lesu dan basah kuyup. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada khawatir. Pak Hadi hanya menggelengkan kepala lemah, tidak mampu menjawab. Air matanya kembali menetes saat melihat kepedulian yang ditunjukkan oleh wanita muda itu. "Ibu Nadia itu keterlaluan sekali, Pak. Saya lihat semuanya. Jangan khawatir, Pak. Mari saya antar Bapak berteduh sebentar di warung depan," ajak Ika dengan ramah sambil memapah tubuh renta Pak Hadi. Dengan bantuan Ika, Pak Hadi berteduh di sebuah warung kopi sederhana di ujung jalan. Ika membelikannya minuman hangat dan beberapa potong gorengan. Sambil menikmati hidangan sederhana itu, Pak Hadi menceritakan tentang istrinya, Bu Laila, Yita yang sedang sakit, dan bagaimana ia berjuang mencari nafkah demi pengobatan sang istri tercinta. Ika mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya semakin terenyuh mendengar kisah perjuangan dan kesabaran Pak Hadi. Ia semakin marah dengan perbuatan Nadia yang begitu tega menyakiti hati seorang lelaki tua yang sedang kesusahan. Setelah Pak Hadi merasa sedikit lebih baik, Ika mengantarkannya kembali menuju rumah kontrakannya. Sebelum berpisah, Ika memberikan sedikit uang kepada Pak Hadi sebagai tanda kepeduliannya. Pak Hadi menerima uang itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Sementara itu, Ika kembali ke arah rumah Nadia dengan hati yang marah. Ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu pagar rumah mewah itu. Nadia keluar dengan wajah jutek, tampak tidak senang melihat Ika. "Ada apa lagi?" tanya Nadia dengan ketus. "Ibu Nadia, saya melihat apa yang ibu lakukan tadi kepada Pak Hadi. Ibu tidak punya hati. Beliau itu orang tua, sedang mencari rezeki halal untuk istrinya yang sakit. Kenapa ibu begitu tega menyiramnya dengan air kotor?" tegur Ika dengan nada suara yang meninggi. Nadia justru tertawa sinis mendengar teguran Ika. "Halah, biarkan saja, orang seperti dia itu memang pantas diperlakukan seperti itu. Mengkotori lingkungan saja," uap Nadia dengan nada merendahkan. Ika menggelengkan kepala dengan kecewa. Ia tidak menyangka Nadia bisa memiliki hati yang begitu keras dan tidak berperasaan. Ia menyadari bahwa percuma saja berdebat dengan orang yang sudah dibutakan oleh kesombongan. Ika akhirnya pergi meninggalkan rumah mewah itu dengan rasa prihatin yang mendalam terhadap Pak Hadi dan kekecewaan terhadap sikap Nadia. Hari-hari berlalu, namun kejadian penyiraman air bekas cucian piring itu terus membekas di benak Nadia. Meskipun ia berusaha untuk melupakannya dan meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan, namun bayangan wajah Pak Hadi yang basah, kuyup, dan tatapan matanya yang terluka sesekali muncul dalam benaknya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun rasa tidak nyaman itu segera ia tepis dengan pikiran bahwa orang seperti Pak Hadi memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu.
Tanpa disadari oleh Nadia, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada dirinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia mulai merasakan sensasi yang tidak biasa pada kakinya. Kakinya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ia sedang menggendong beban yang tidak terlihat. Awalnya, ia mengira ini hanya efek dari kelelahan setelah beraktivitas seharian mengurus rumah dan berbelanja. Ia mencoba untuk beristirahat lebih benar, namun rasa berat di kakinya tidak kunjung hilang. Seiring berjalannya waktu, rasa berat itu semakin bertambah. Kakinya terasa semakin kaku dan sulit untuk digerakkan. Ia mulai merasakan kesulitan untuk berjalan dengan normal seperti biasanya. Ia menjadi lebih sering duduk dan mengurangi aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan kaki. Untuk naik dan turun, tangga di rumah mewahnya pun terasa sangat melelahkan. Rasa khawatir mulai menyelimuti hati Nadia. Ia takut ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatannya. Ia kemudian memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan fisik dan penunjang, dokter tidak menemukan kelainan medis yang signifikan pada kakinya. Hasil röntgen dan pemeriksaan saraf menunjukkan kondisi yang normal. Dokter hanya menyarankan Nadia untuk berolahraga ringan dan menjaga pola makan. Meskipun hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa kakinya sehat, Nadia tetap merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Rasa berat dan kaku itu terus-menerus mengganggunya, bahkan saat ia sedang beristirahat. Ia merasa seperti ada beban berat yang terus-menerus menarik kakinya ke bawah, membuatnya menjadi malas untuk beraktivitas dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Suatu pagi, saat Nadia bangun dari tidurnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada kakinya. Rasa beratnya semakin menjadi-jadi dan kakinya terasa lebih kasar dari biasanya. Dengan frustasi, ia mencoba melihat kakinya di bawah selimut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat perubahan yang mengerikan terjadi pada kakinya. Kulit kakinya tampak lebih gelap dan kasar dengan tekstur yang tidak rata. Bentuknya pun mulai berubah, tidak lagi ramping dan mulus seperti biasanya. Kakinya mulai membesar dan mengeras, dan samar-samar ia melihat adanya tonjolan-tonjolan aneh yang muncul di permukaannya. Nadia menjerit ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Kakinya terasa seperti membatu dan ia tidak bisa menggerakkannya dengan normal. Kepanikan melanda, membuat ia menangis histeris di tempat tidurnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Bayangan wajah Pak Hadi yang basah kuyup kembali muncul dalam benaknya, kali ini disertai dengan perasaan takut yang mencekam. Teriakan histeris Nadia membangunkan seisi rumah. Suaminya Budi, yang terkejut mendengar jeritan istrinya, segera berlari menuju kamar tidur. Ia terkejut bukan main melihat kondisi kaki Nadia yang tampak mengerikan. Kakinya membengkak besar, kulitnya menghitam dan mengeras seperti batu dengan permukaan yang kasar dan penuh dengan benjolan-tonjolan aneh. Nadia menangis histeris, merontah di tempat tidur, mencoba menggerakkan kakinya yang terasa semakin membatu. Budi berusaha menenangkan istrinya dan segera menghubungi dokter. Dokter yang datang memeriksa Nadia tampak kebingungan. Artinya, ia belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini sebelumnya. Berbagai macam pemeriksaan kembali dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan kondisi kaki Nadia. Dalam keputusasaan, Budi mencoba membawa istrinya ke berbagai macam pengobatan alternatif, dari terapi tradisional hingga paranormal. Namun semua usaha itu sia-sia. Kondisi kaki Nadia semakin memburuk dari hari ke hari. Kakinya semakin mengeras dan membesar, membuatnya semakin kesulitan untuk bergerak. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, merasakan sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Berita tentang penyakit aneh yang menimpa Nadia menyebar dengan cepat di lingkungan komplek. Awalnya banyak tetangga yang merasa heran dan kasihan. Namun, ketika Ika menceritakan tentang perbuatan Nadia terhadap Pak Hadi beberapa waktu lalu, banyak di antara mereka yang mulai menduga bahwa penyakit aneh yang menimpa Nadia adalah azab dari Allah atas perbuatannya yang keji. Nadia menjadi semakin terpuruk, bukan hanya karena sakit fisik yang ia rasakan, tetapi juga karena rasa malu dan dikucilkan oleh para tetangga. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Dalam kesendiriannya di kamar tidur, Nadia mulai merenungi semua perbuatan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Ia teringat akan sikapnya yang sombong, angkuh, dan sering merendahkan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya lebih rendah darinya. Ia teringat dengan jelas kejadian pagi itu, saat ia dengan kejam memarahi dan menyiramkan air bekas cucian piring ke tubuh Pak Hadi.
seorang lelaki tua yang hanya mencari rezeki halal untuk istrinya yang sakit. Bayangan wajah Pak Hadi yang basah kuyup dan tatapan matanya yang penuh kesedihan menghantuinya setiap malam. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menghantui hati Nadia. Ia menyadari betapa buruknya perbuatannya. Ia telah menyakiti hati seorang yang lemah dan sedang kesusahan. Ia merasa bahwa penyakit aneh yang mengubah kakinya menjadi batu ini adalah bentuk nyata dari azab Allah atas perbuatannya yang membatu hatinya terhadap penderitaan orang lain. Dalam keputusasaannya, Nadia mulai berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia memohon ampun atas segala dosanya, terutama dosa terhadap Pak Hadi. Ia berjanji, jika ia diberikan kesempatan untuk sembuh, ia akan menjadi orang yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, dan akan mencari Pak Hadi untuk meminta maaf secara langsung. Air mata penyesalan terus mengalir di pipinya setiap kali ia berdoa. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari betapa jahatnya ia selama ini. Ia baru menyadari betapa berharganya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, sesuatu yang selama ini ia abaikan dalam kehidupannya yang penuh kemewahan dan kesombongan. Setelah berbulan-bulan merasakan siksaan azab yang semakin berat, Nadia benar-benar berubah. Kesombongan dan keangkuhannya telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang mendalam dan keinginan kuat untuk bertobat. Ia tidak lagi meratapi kondisi fisiknya, melainkan lebih meratapi hatinya yang dulu telah membatu terhadap penderitaan orang lain. Tekad Nadia untuk mencari Pak Hadi dan meminta maaf kepadanya semakin kuat. Meskipun kakinya masih terasa berat dan sulit digerakkan, dengan bantuan Budi, ia mulai mencari informasi tentang keberadaan pemulung tua itu. Mereka bertanya kepada para tetangga, satpam komplek bahkan mencari informasi ke dinas sosial, namun jejak Pak Hadi seolah menghilang di telan bumi. Dengan bantuan Ika yang kini bersedia membantu Nadia karena melihat perubahan signifikan dalam dirinya, mereka mencari ke berbagai tempat di sekitar komplek dan di kampung-kampung pinggiran kota. Mereka mendatangi tempat-tempat pembuangan sampah, pasar tradisional, dan bertanya kepada para pemulung lain yang mereka temui. Nadia menunjukkan ciri-ciri fisik Pak Hadi yang masih ia ingat dengan jelas, berharap ada yang mengenali lelaki tua itu. Setiap kali bertemu dengan seorang pemulung tua, hati Nadia berdebar penuh harap. Namun rasa kecewa kembali menghantamnya. Setiap kali ternyata orang yang ia temui bukanlah Pak Hadi. Rasa bersalahnya semakin bertambah setiap kali ia membayangkan bagaimana Pak Hadi harus berjuang di tengah kerasnya kehidupan dengan kondisi tubuh yang renta. Setelah mencari dengan susah payah selama beberapa minggu, Ika akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang pemulung tua dengan ciri-ciri mirip Pak Hadi. Pemulung itu dikabarkan tinggal di sebuah rumah kontrakan kumuh di sebuah gang sempit di ujung kota. Dengan hati berdebar, Nadia bersama Budi dan Ika segera menuju alamat yang mereka dapatkan. Perjalanan menuju rumah kontrakan terus begitu panjang bagi Nadia. Setiap guncangan mobil membuatnya merasa sakit pada kakinya yang masih belum sepenuhnya normal. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan kecemasan dan harapan yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia berharap bisa segera bertemu dengan Pak Hadi dan meminta maaf atas perbuatannya yang keji. Sesampainya di alamat yang dituju, mereka menemukan sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana dan tampak tidak terawat. Pintu dan jendelanya tertutup rapat dan tampak usang. Suasana di sekitar rumah itu terasa sunyi dan sepi. Seorang tetangga yang sedang melintas menghampiri Nadia dan Ika yang tampak kebingungan. "Cari siapa, Bu?" tanya tetangga itu dengan ramah. "Kami mencari seorang pemulung tua bernama Pak Hadi," jawab Nadia dengan suara bergetar. Tetangga itu terdiam sejenak lalu menatap Nadia dengan tatapan penuh kesedihan. "Oh, Pak Hadi, maaf Ibu terlambat," ucap tetangga itu dengan nada pilu. Jantung Nadia berdegup kencang. Perasaan takut dan firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Ia bertanya dengan nada cemas. "Terlambat bagaimana, Pak?" Tetangga itu kemudian menceritakan sebuah kabar tragis yang membuat Nadia merasa seperti petir menyambar dirinya. Dengan suara pelan dan penuh duka, tetangga itu melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa Pak Hadi dan istrinya, Bu Laila, telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Mereka ditemukan meninggal di dalam rumah kontrakan mereka yang kumuh. Menurut cerita tetangga tersebut, kondisi Bu Laila memang sudah sangat parah dan membutuhkan pengobatan yang layak. Pak Hadi telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah sebagai pemulung demi biaya pengobatan istrinya. Namun penghasilannya sangat tidak mencukupi. Mereka sering kekurangan makanan dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Pak Hadi itu orang baik, Bu. Sabar sekali orangnya. Setiap hari keliling mencari sampah, katanya buat istrinya yang sakit. Tapi ya begitu, rezeki memang sulit. Ujar tetangga itu dengan mata berkaca-kaca. Tetangga itu melanjutkan bahwa beberapa minggu setelah kejadian penyiraman di depan komplek mewah, kondisi Bu Laila semakin memburuk. Pak Hadi semakin kesulitan mencari nafkah karena fisiknya yang juga semakin lemah dan sering sakit akibat kehujanan serta panas saat memulung. Suatu pagi, warga sekitar menemukan pintu rumah kontrakan Pak Hadi tidak terbuka seperti biasanya. Setelah diperiksa, mereka menemukan Pak Hadi dan Bu Laila telah meninggal dunia di dalam rumah mereka. Diduga kuat, mereka meninggal akibat sakit yang tidak tertangani dan kekurangan makanan. Mendengar cerita tragis itu, Nadia merasa seperti seluruh tubuhnya lemas. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang keji telah menjadi salah satu faktor yang mempercepat kematian Pak Hadi dan istrinya. Rasa bersalah dan penyesalan menghantam dirinya bertubi-tubi, membuatnya hampir tidak bisa berdiri tegak. Ika, yang berada di samping Nadia, juga ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Ia memeluk Nadia yang tampak sangat terpukul. Budi berusaha menenangkan istrinya yang terus menangis dan meratapi nasib tragis Pak Hadi dan Bu Laila. Nadia merasa sangat terpukul dan menyesal. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada Pak Hadi telah hilang selamanya. Penyesalan itu terasa begitu pahit dan menusuk hatinya. Ia merasa bersalah atas kematian dua orang yang tidak bersalah yang hanya ingin mencari kebahagiaan dan kesembuhan di tengah kerasnya kehidupan. Di depan rumah kontrakan yang kini tampak sepi dan ditinggalkan itu, Nadia hanya bisa menangis dan berdoa kepada Allah. Ia memohon ampunan atas dosanya yang tak termaafkan. Ia menyadari bahwa azab yang ia terima berupa kaki yang membatu tidak sebanding dengan penderitaan yang telah ia sebabkan kepada Pak Hadi dan Bu Laila. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Hadi dan Bu Laila yang kurus dan pucat terus menghantuinya. Ia meratapi kebodohannya dan hatinya yang dulu telah membatu. Ia beri janji dalam hatinya, jika diberi kesempatan untuk hidup lebih lama, ia akan menggunakan sisa hidupnya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Ia akan berusaha menebus kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalah dan penyesalan yang akan terus ia bawa seumur hidupnya. Setelah malam penuh ratapan dan penyesalan itu, sesuatu yang ajaib terjadi pada Nadia. Saat ia bangun keesokan paginya, ia merasakan ada perbedaan signifikan pada kakinya. Rasa berat dan kaku yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya dan merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Dengan perlahan, ia mencoba bangkit dan bisa berdiri tegak tanpa merasakan sakit berarti. Nadia menangis haru menyadari bahwa azab yang menimpanya telah berakhir. Ia percaya bahwa Allah telah mendengar doa dan penyesalannya yang tulus. Ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Namun, kesembuhan fisiknya tidak serta-merta menghilangkan luka batin yang mendalam. Kenangan akan Pak Hadi dan Bu Laila akan selalu membekas di hatinya. Rasa bersalah dan penyesalan itu akan terus menjadi pengingat atas kekejaman yang pernah ia lakukan. Nadia benar-benar berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi sombong dan angkuh. Kemewahan dan harta benda tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ia pelatihan puas menghargai setiap manusia apa memandang status sosial atau kondisi ekonomi. Ia sering mengunjungi lingkungan tempat tinggal Pak Hadi dulu, memberikan bantuan kepada para pemulung dan keluarga miskin, dan berusaha meringankan beban hidup mereka. Ia mendirikan sebuah donasi kecil untuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan pokok bagi mereka yang membutuhkan, serta menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Meskipun setelah berat dan berusaha menjadi lebih baik, bayangan wajah Pak Hadi dan Bu Laila yang meninggal dalam kekurangan akan selalu menghantuinya. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa mereka atau menghapus penderitaan yang telah ia sebabkan. Penyesalan itu akan menjadi bagian abadi dari hidupnya, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Nadia menjalani sisa hidupnya dengan hati yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan materi, melainkan pada kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di lingkungannya tentang bahaya kesombongan dan pentingnya memiliki empati terhadap orang lain. Mereka belajar bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya.
dan penyesalan yang terlambat mungkin tidak akan bisa menghapus konsekuensi dari perbuatan buruk. Namun, taubat yang tulus dan perbuatan baik yang terus-menerus dapat membawa kedamaian dan ampunan dari Allah, meskipun luka di hati mungkin akan tetap membekas selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Perlu kami ingatkan bahwa cerita ini adalah fiktif, sebuah narasi yang kami hadirkan untuk menyampaikan pesan moral dan menggugah rasa empati kita. Saya telah mendengarkan bukas Nadia dan Pak Hadi. Pelajaran berharga apa yang dapat Anda ambil? Kami mengundang Anda untuk berbagi pemikiran dan refleksi di kolom komentar di bawah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau memberikan pelajaran berarti, jangan ragu untuk memberikan tanda suka, like pada video ini, dan bagikan kepada orang lain agar pesan kebaikan terus menyebar. Untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh makna, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.